Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Laporan utama. Pasangan malam satu selera. Ari Sigit dan Maya yang tampak harmonis ternyata rapuh di dalam. Perselingkuhan dan obat-obat mungkin ikut merusak keluarga ini. Ada sindiran miring pada Ari Sigit, cucu pertama mantan Presiden Soeharto bernama lengkap Haryo Wibowo Sigit Hardjo Judanto dan berusia 30 tahun itu sering dijuluki manusia malam. Jangan mencari dia di siang hari, tak akan ketemu, kata teman-temannya. Predikat itu entah olok-olok, sindiran, atau sungguhan. Nyatanya Ari Sigit memang doyan atau tepatnya aktif di malam hari. Ia biasa menjamu makan, baik itu sekadar kawan main maupun mitra bisnisnya sampai jauh malam. Harap maklum, Ari Sigit adalah pengusaha muda yang bergelut dalam berbagai bidang. Awalnya dia memasuki gelanggang bisnis pada tahun 1990. Proyek yang pertama ditanganinya adalah pembangunan kantor wali kota Jakarta Pusat. Setelah itu bisnisnya merebak ke berbagai sektor. Kini saking banyaknya perusahaan agak sulit menunjuk apa sesungguhnya bisnis inti Ari Sigit. Bayangkan, dia menggeluti usaha dari bidang konstruksi, perdagangan, distributor, properti, hiburan, obat-obatan, minuman keras, sampai sarang burung walet. Semua itu berada di bawah kendali grup Arha, kepanjangan dari Ari Hardjo. Di saat Presiden Soeharto berkuasa, Ari Sigit dengan gampang memperoleh berbagai proyek. Tentu saja proyek yang berfasilitas monopoli. Sebut misalnya bisnis minuman keras dan sarang burung walet. Kendati sempat diprotes masyarakat, usaha itu maju terus, pantang mundur. Sewaktu jaya-jayanya, Ari Sigit bahkan punya rencana spektakuler, membangun jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Jawa Sumatera. Akhirnya proyek ini rontok disodok krisis ekonomi. Sejak saat itu beberapa perusahaannya ikut-ikutan ngadat terempas krisis. Malah beberapa proyek tolnya dihentikan pemerintah karena terindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kurung KKN. Sejalan dengan banyaknya proyek, kolega bisnisnya juga membludak. Pantas jika hampir tiap malam Ari Sigit mondar-mandir di restoran atau kafe. Biasanya dia meneruskan aktivitas malamnya dengan bersantai menyanyi karaoke. Kala larut malam dia akan turun melantai berdisko ria. Dia menyukai iringan musik keras. Nah, rupanya hobi ini juga tak jauh beda dengan kesukaan istri Ari Sigit, Raden Roro Gusti Maya Viranti Nur, 29 tahun. Maya senang menyanyi dan berjingkrak-jingkrak di diskotik klub seperti botol dan tutupnya. Asik begadang, ujung-ujungnya adalah bangun siang. Kalau begadang sampai jam 3 pagi, pasti bangun tidurnya kan jam 10 pagi. Ya kan? Kata Maya suatu kali. Tapi itu semua menurut Maya tidak mengganggu aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Sebelum tidur misalnya dia mencatat dulu daftar kebutuhan belanja yang harus dibeli pembantunya. Namun buntut kebiasaan main malam itu pernah muncul gosip tak sedap pada pasangan ini. Keduanya sering disangkut pautkan dengan bisnis obat-obatan terlarang. Apalagi tempat-tempat hiburan malam lazim ditengarai sebagai sarana penyaluran obat-obat haram yang membuat teler.
Rupanya gosip itu bukan sekadar bualan. Terbukti Kamis pekan lalu Maya Viranti ditangkap polisi karena kedapatan membawa sabu-sabu di dalam tasnya. Rumor itu untuk sementara ini seakan menemukan pembenaran, kendati kebenarannya harus dibuktikan di pengadilan. Ari Sigit sendiri sudah lama disebut-sebut sebagai bandar inek. Sebutan Latin ekstasi. Konon seperti yang dilansir beberapa media, Ari Sigit menandatangani obat-obatan terlarang itu dengan mendompleng bisnis obat-obatan tradisional Cina. Setelah dolar melonjak, Ari Sigit dikabarkan mengimpor amfetamin, bahan baku pembuatan ekstasi. Tapi sejak jauh-jauh hari, Ari Sigit berkali-kali membantah berita bahwa keluarganya terkait dengan perdagangan narkotika. Wartawan memang suka mengait-ngaitkan saya dengan Jarimalah, Muhammad Said lah, ekstasi lah. Banyaklah pokoknya hahaha. Kalau tahu yang gosipin pasti saya tuntut, katanya. Seperti dikutip Jakarta beberapa waktu lalu. Sekadar mengingatkan, Zarima yang lagi hamil kini mendekam di penjara karena tertangkap membawa ekstasi. Sedangkan Muhammad Said adalah pilot Garuda yang tersangkut penyelundupan ekstasi dari Belanda ke Indonesia beberapa tahun lampau. Begitulah kehidupan Ari Sigit Maya, tak jauh beranjak dari banyak pesta. Cocok dengan perkenalan awal mereka. Pertama kali berjumpa dengan Maya pada tahun 1985, Ari Sigit sedang berpesta di rumah temannya. Keduanya saat itu masih berusia 15 tahun. Makin lama kelihatannya orangnya baik sekali, kata Maya memuji penampilan Ari Sigit kala itu. Persahabatan itu terpupuk pelan-pelan menjadi cinta. Semasa panas-panasnya pacaran, Ari Sigit sempat merantau ke London untuk kuliah manajemen di sebuah universitas di London. Kita telepon-teleponan dan surat-suratan terus, kata Maya. Sepulang dari Inggris, Ari Sigit Maya menikah. Kini pasangan itu dikaruniai 3 anak, 1 putri dan 2 laki-laki. Dalam banyak kesempatan pasangan Ari Sigit Maya mengaku hidup mesra dan saling mengisi. Kebiasaan yang tak terlewatkan adalah saling mengecup pipi saat berpisah atau bertemu. Habis gimana ya? Udah kebiasaan sih, jadi bukan pura-pura, ujar Maya. Maya berusaha menyesuaikan diri dengan keluarga Ari Sigit yang sangat kental dengan adat istiadat Jawa. Saya ngerti bahasa Jawa tapi tak bisa berkomunikasi, kata Maya. Sementara itu anak-anak mereka cenderung mengikuti tata krama Jawa. Keharmonisan keluarga ini ditunjang oleh hobi yang senada, musik. Kini Ari Sigit membuat 2 album. Maya ikut terlibat dalam pembuatan album tersebut. Bahkan beberapa lagu di album itu dinyanyikan bersama. Satu albumnya yang dipromosikan cukup gencar melalui televisi serta radio adalah Mungkinkah Kan Kembali yang diluncurkan pada tahun 1996. Tapi sambutan masyarakat kurang menggembirakan. Ari Sigit tidak pernah mengeluhkan produknya yang gagal itu. Tidak ada maksud saya berkarier dalam bidang musik, kata pria berwajah bayi ini. Satu lagi hobi keduanya yang sejenis adalah balap mobil. Baik Ari Sigit maupun Maya punya selera olahraga ngebut. Kegemaran memacu di jalanan sudah tumbuh dalam diri Ari Sigit sejak usia 12 tahun.
Berbagai rally baik di dalam maupun di luar negeri telah diikutinya. Seringkali Maya ikut nonton suaminya kebut-kebutan di arena. Mengikuti rally sama risikonya dengan bisnis. Salah langkah bisa celaka, kata Ari Sigit mengibaratkan. Yang satu berisiko bangkrut, yang satu lagi berakibat nyawa melayang. Selain balap, Ari juga ngefans motor besar Harley Davidson. Meski terlihat rukun-rukun selalu, pasangan Ari Sigit Maya tak lepas dari gosip. Cuma serasi di luaran saja. Konon hubungan perkawinan mereka tak harmonis. Maya cenderung lebih dominan, sedangkan anak-anak mereka lebih dekat dengan Ari Sigit. Dan kabarnya Maya sering mengungkit-ungkit hubungan Ari Sigit dengan Annisa Tribanowati, pemain sinetron dan fotomodel. Isu perselingkuhan itu terkuak 2 tahun lalu. Saat itu Annisa tiba-tiba melakukan somasi kepada tante Ari Sigit, Siti Hardianti Rokmana, yang akrab dipanggil Mbak Tutut. Ceritanya Annisa tidak diperkenankan bertemu dengan Ratu Marcella Andrisa. Marcel adalah anak Annisa, hasil hubungannya dengan Ari Sigit. Akhirnya kasus itu tak sampai masuk ke pengadilan. Annisa membatalkan somasinya dan memilih jalan damai. Tapi apa lacur, affair Ari Sigit Annisa terlanjur terbongkar. Kabarnya Annisa menikah di bawah tangan dengan Ari Sigit di Singapura pada tahun 1992 dan melahirkan anak setahun kemudian. Masalah itu konon dijadikan senjata bagi Maya untuk menekan Ari Sigit dan sering menimbulkan perselisihan. Rupa-rupanya obat-obatan adalah jalan keluar dari kehidupan Ari Maya yang tak lagi harmonis, tidak seperti awal-awal pernikahan mereka. Mungkin sebab Ari Sigit belum mau berkomentar. Saya ambil hikmahnya, kata Ari Sigit pendek tentang Maya yang ketangkap polisi lagi nyabu itu. Tim Gatra 1 Juli tahun 2000, halaman 27 hingga halaman 28.